Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang masih belum menyadari bahwa Al-Quran membahas mengenai usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dengan serius pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun, manusia telah mencapai usia yang matang dan mencapai kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Robku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun diterangkan dengan jelas dalam ayat ini, dan pada usia 40 tahunlah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Di usia 40 tahun telah melewati masa mudanya dan meninggalkan masa mudanya. 40 tahun bukan usia yang muda lagi, dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang telah berusia 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa mereka yang telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif dan mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 37 yang artinya, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolongmu." Quran Surat Fatir ayat 37. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam ayat tersebut adalah masa yang cukup untuk berpikir adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk apabila manusia telah mencapai usia 40 tahun, maka hendaklah bertaubat dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apabila hal itu dilakukan dan telah menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya, yaitu kematangan. Usia 40 tahun adalah
usia yang matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian dan kehati-hatian dalam bertindak. Maka tidaklah heran tokoh-tokoh pemimpin muncul pada usia 40 tahun, yaitu usia yang matang. Bahkan Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan dalam hadis oleh Ibnu Abbas bahwa diutusnya Rasulullah yaitu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Juga nabi-nabi lain kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mayoritas negara-negara di dunia juga mensyaratkan bagi calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan elit seperti kepala negara harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat pun mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut telah usia 40 tahun. Mengapa umur 40 tahun itu penting? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama aulad, yaitu sejak lahir hingga akil balik. Kemudian yang kedua syabab, yaitu sejak akil balik hingga usia 40 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu kuhul, yaitu usia 40 tahun hingga 60 tahun. Dan yang keempat yaitu syuyukh, yaitu usia 60 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun adalah meningkatnya minat seseorang pada agama yang masa mudanya jauh dari agama, baik dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan berjamaah dengan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup aurat, atau dengan mengikuti kajian-kajian agama. Seolah-olah di usia 40 tahun ini momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Namun jika ada orang yang telah mencapai usia 40 tahun tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah SWT, sekaligus konsisten terhadap Islam, sehingga Allah pun akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi usia 40 tahun merupakan saat di mana orang harus hati-hati juga. Ibarat waktu orang yang sudah berusia 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat meninggalkan amal buruknya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Imam Syafi'i tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan dan memakai tongkat. Jika ditanya, kenapa memakai tongkat? Maka beliau menjawab, agar aku ingat, aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu, burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih terbang dalam sangkar. Beliau berkomitmen seperti itu, tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberi sedikit pun sedekah dari dunia. Dan beliau juga tidak berkenan
mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali menurut syariat lazim bagiku. Di usia 40 tahun, kita harus mengingat kematian, karena kematian bisa datang kapan saja. Satu perkara yang harus senantiasa kita sadari bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja tanpa ada tanda, tanpa alamat, dan tanpa mengenal usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sia hidup kita jika ternyata umur kita tidak panjang. Maka dari itu, di sisa-sisa umur kita, marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makan dan tidur, serta menjaga keistiqomahan dan berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita tertipu oleh keindahan dunia dan isinya yang bersifat sementara. Mengingat mati bukan berarti kita akan gagal di dunia, akan tetapi dengan mengingat mati, kita berharap menjadi insan yang berjaya, selamat di dunia dan di akhirat. Demikianlah rahasia besar dibalik usia 40 tahun. Allah mengisyaratkan agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan dianjurkan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.